Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Saya dan teman saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu mengenai materi pendidikan dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 dan Surat Ali Imran ayat 170 sampai 171. Di sini saya akan memaparkan salah satunya, yaitu Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 beserta arti dan kandungannya. Sebelumnya, surat Al-Ghasyiyah ini yaitu surat ke-88 dari Al-Quran. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah, dan arti suratnya yaitu hari pembalasan, terdiri atas 26 ayat, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Arti dan isi kandungannya yaitu, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, bagaimana kaitannya Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 dengan materi pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih kaitannya Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 ini dengan materi pendidikan. Nah, poin terpenting yang pertama, kita sebagai manusia hendaknya mensyukuri segala bentuk yang sudah Allah ciptakan di alam semesta ini. Tidak ada hal yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Tentu segala yang ada di muka bumi ini bisa diambil manfaatnya, bisa kita gunakan, dan banyak sebagainya. Nah, tidak dapat kita pungkiri saat ini ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, salah satunya kita bisa mengkelompokkan ada ilmu pengetahuan alam dan ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam di dalamnya itu ada biologi, kimia, dan fisika. Sedangkan ilmu sosial ada seperti geografi atau sosiologi. Nah, kita sekarang saat ini bisa mengetahui bagaimana proses manusia menjadi manusia. Bagaimana proses embrio itu terus berkembang sehingga bisa menjadi manusia. Nah, saat ini juga kita mengetahui bagaimana bumi berada, di sebelah mana bumi berada, dan ada bintang-bintang apa saja sih yang ada di alam semesta ini. Nah, kita bisa mengetahui itu juga saat ini. Itu merupakan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling penasaran atau makhluk yang paling serba ingin tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah memecahkan teori-teori. Nah, ini merupakan bisa dikaitkan dengan materi pendidikan yang dituangkan dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah. Di sana pada ayat 17 mengatakan mengenai penciptaan unta. Nah, saat ini kita juga sudah mengetahui bagaimana seorang atau sesosok manusia atau sesosok hewan bisa terus berkembang hingga sampai lahir. Nah, lalu kita juga dalam surat tersebut dikatakan bagaimana Allah meninggikan, bagaimana Allah menciptakan langit beserta bintang-bintang. Saat ini kita juga bisa mengetahui bagaimana bintang-bintang itu berada, misalnya planet Mars seperti itu dan sebagainya. Itu bisa dikaitkan dengan ilmu astronomi. Nah, yang selanjutnya seperti gunung-gunung. Sekarang itu banyak sekali teori-teori yang menjelaskan bagaimana sih suatu gunung itu bisa tercipta. Nah, tugas kita saat ini adalah mensyukuri segala apapun yang kita lihat di muka bumi ini. Tidak ada alasan untuk kita untuk mengkufurinya, tapi kita harus memiliki alasan untuk terus mensyukuri segala
hal yang ada di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah tadi teman saya menjelaskan bagian pertama, kemudian bagian kedua, di bagian ini yaitu bagian ketiga saya akan mencoba menjelaskan isi kandungan surat Ali Imran ayat 170 kemudian ayat 171. Quran surat Ali Imran ini berasal dari dua kata yaitu Ali kemudian Imran yang artinya keluarga Imran. Quran surat Ali Imran ini termasuk ke dalam surat Madaniyah, memiliki 200 ayat. Kemudian Ali Imran ini posisi 3 dalam susunan Al-Quran. Yang ke-1 Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan setelahnya adalah Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ini berada pada posisi juz 3 dan juz 4. Di juz 3 terdapat ayat 1 sampai 91, kemudian di juz 4 terdapat ayat 92 sampai 200. Saya akan mencoba membacakan Quran surat Ali Imran ayat 170 dan 171 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakangnya yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Baik, pada bagian terakhir ini saya akan membahas Quran surat Ali Imran ayat 170 sampai 171 serta bagaimana keterkaitannya dengan pendidikan. Oke. Poin pertama yang harus kita pahami adalah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatan yang Ia turunkan kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini dan juga di langit. Oke, yang paling penting Allah menurunkan kepada manusia khususnya yaitu akal. Akal ini sebagai identitas manusia yang membedakan dengan makhluk lain. Itu suatu nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, karena dengan akal manusia bisa bahagia, gembira. Akal bisa mentafakuri secara mendalam apa-apa aja yang ada di langit dan di bumi ini. Maka dengan demikian kita wajib bersyukur atas nikmat tersebut. Oke, poin yang kedua, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan ilmu pengetahuan ini tersimpan dalam hati dan pikiran. Ilmu tersimpan dalam hati, sedangkan ilmu atau pengetahuan tersimpan dalam otak. Nah, ketika semuanya sudah menjadi ilmu atau saling terkait antara ilmu dan pengetahuan, maka manusia akan mendapatkan hidup kemuliaan, baik dari sisi afektifnya, kognitifnya, maupun psikomotoriknya. Artinya, dengan akal yang Allah berikan, manusia bisa memiliki perilaku yang baik, pengetahuan yang luas, dan kemampuan yang mumpuni untuk menopang kehidupannya. Maka dari itu, kita wajib bergembira. Sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya. Oke, poin yang terakhir yang perlu kita pahami adalah kita harus betul-betul memaksimalkan atas fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan akal tadi atau dengan ilmu pengetahuan yang Allah turunkan kepada manusia,
kita harus betul-betul memaksimalkannya dalam ranah pendidikan. Mengapa demikian? Di dalam pendidikan itu terdapat materi-materi pembelajaran yang harus kita gali dengan pikiran kita, dengan akal kita, untuk mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat dalam hidup ini. Materi pembelajaran banyak ya dalam ranah pendidikan. Gak usah saya sebutkan contohnya, yang jelas banyak. Yang jelas kita harus menggali, mengeksplor pikiran kita. Jadi pada masa ini kita wajib yang namanya critical thinking. Jadi berpikir itu harus secara mendalam, kritis, agar kita bisa menemukan sesuatu hal yang bermakna dalam hidup ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.